Selamat pagi Jemaat Be Generation. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga atas kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau yang menyertai ibadah kami Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan Kau juga yang menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin.
Wow, puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman B Generation yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan pada ibadah minggu hari ini. Dan saya bersyukur untuk kesempatan diberikan khususnya kepada Bapak Gembala, Youth Pastor kita, Pastor Farens, yang memberikan kesempatan untuk saya kembali berdiri di tempat ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk siang hari ini, untuk kasih, kekuatan, perlindungan, kesehatan yang masih Kau berikan bagi setiap kami. Di tengah-tengah kami masih ada di kondisi pandemi, mungkin hari-hari ini juga kami mendengar berita yang begitu membuat kami mungkin takut dan cemas Tuhan, khususnya di kota Bandung ini. Namun sekali kami sungguh bersyukur untuk kesempatan, untuk semua hal Tuhan, sehingga siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Kami percaya ini waktu yang tidak mudah, tetapi biarlah ini sekaligus menjadi mengingatkan kami Tuhan, untuk kami stay connect with you, stay connect with community Tuhan. Untuk itu Bapa, berkati ibadah kami siang hari ini, khususnya sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya kami percaya firman Tuhan akan terus menguatkan kami, menuntun kami, bahkan mengoreksi setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Bapa, hari-hari ini hanya firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi memberkati setiap teman-teman kaum muda di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan membuka hati kami, dan hamba-Mu juga Tuhan minta pertolongan daripada-Mu, urapan daripada-Mu, sehingga firman yang disampaikan bukan dengan hikmat manusia, tetapi semata-mata karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, puji Tuhan teman-teman ya. 1,5 tahun kita sudah ada di kondisi pandemi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tentunya efek dari pandemi ini menghancurkan semua hal. Tetapi satu hal yang pasti, pandemi boleh menutup pintu-pintu gereja, pandemi boleh menutup pintu sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, pandemi tidak pernah bisa menutup koneksi kita dengan Tuhan. Pandemi tidak pernah bisa membatasi hubungan kita sama Tuhan. So hari-hari ini teman-teman, kekuatan kita adalah ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kekuatan kita ketika kita terhubung dengan komunitas untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kiri kanan hari ini berita begitu negatif. Saya pun pengennya sih sebenarnya menutup semua media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena sebentar kita mendengar kabar corona begitu meningkat, dan kemudian 9 dari 10 orang menderita COVID-19. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, that's a grace. Itu anugerah Tuhan. Sehingga hari-hari ini teman-teman putuskan untuk kita benar-benar terus mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi ada di dalam komunitas. Sehingga hari ini saya yakin ketika teman-teman datang beribadah, sekalipun kita masih dengan di media sosial seperti ini, saya percaya Tuhan gak bisa dibatasi dengan apapun. Tetapi biarlah melalui ibadah siang hari ini, saya percaya ada kekuatan yang akan terus Tuhan berikan bagi setiap kita teman-teman. Nah, bersyukur teman-teman ya, 1 tahun saya pun akhirnya menyadari gitu, ketika saya toh luar biasa ya, saya masih bisa diberikan kesempatan melayani hari ini. Sementara tahun lalu banyak proses kehidupan, banyak pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan di bulan April 2020, saya pun diizinkan Tuhan untuk menderita COVID-19 bersama dengan keluarga. Tapi kalau hari ini saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, bisa tetap diberikan kepercayaan untuk melayani, itu anugerah Tuhan. Satu hal yang saya pelajari ketika tahun lalu saya kemudian mengalami sakit COVID-19, teman-teman, satu hal yang saya pelajari adalah keluarga adalah segalanya. Betul, Tuhan yang pertama adalah segalanya, tetapi kedua, family is everything, teman-teman. So hari-hari ini kalau kita masih diberikan waktu untuk kita masih ada dengan keluarga, dengan orang tua, dengan papa mama, dengan koko, cici, dede, semuanya yang ada di rumah kita, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Kalau kita mungkin flashback beberapa waktu lalu, mulai dari tahun lalu sampai dengan bulan kemarin, begitu banyak orang yang hari-hari ini kehilangan orang yang dikasihi.
termasuk ayahnya, termasuk papahnya, termasuk mamanya, termasuk siapapun, khususnya mereka yang terkena daripada COVID-19 ini. Hamba-hamba Tuhan meninggalkan setiap kita, orang-orang yang dikasih meninggalkan setiap kita, mungkin teman dekat kita dan lain sebagainya. Sampai bulan lalu mungkin kalau kita menyaksikan juga bagaimana Pastor Raditya Oloan juga akhirnya pun harus pulang terlebih dahulu mendahului setiap kita. Setiap kita mungkin tahu dia begitu banyak hal yang dia sudah bagikan buat generasi. Dan kemudian itu mengingatkan kepada saya teman-teman, kepada kita semua, betapa berharganya hari-hari ini waktu dengan keluarga. Sehingga mari gunakan kesempatan ini teman-teman. Bukan nanti tunggu nanti orang tua kita sakit-sakitan baru kita benar-benar mau memperhatikan mereka. Sudah mereka nanti meninggal kita bikin kuburan yang hebat. No teman-teman. Mari gunakan kesempatan untuk kita bisa benar-benar memberikan yang terbaik itu untuk keluarga kita, justru ketika kita masih ada dengan mereka. Nah, beberapa waktu lalu, 1 bulan lalu saya melayani di sebuah gereja, dan kemudian di situ ada dibikin yang namanya Holy Week ya. Jadi sepanjang doa 10 hari, seperti tradisi di gereja kita juga, bagaimana doa 10 hari diisi dengan Holy Week. Dan kemudian satu tema yang diangkat pada waktu itu adalah Holy Spirit in Family. Jadi bagaimana memang hari-hari ini Tuhan di satu sisi iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga, menghancurkan suami dengan istri, menghancurkan orang tua dengan anak, menghancurkan anak orang tua. Tetapi gereja rindu, kita semua rindu, Tuhan rindu, justru hari-hari ini keluarga demi keluarga dikuatkan. Keluarga demi keluarga boleh saling memberikan yang terbaik. Sehingga tidak kebetulan sepanjang bulan ini mungkin gereja kita mengangkat tema bulan keluarga. Dan minggu-minggu lalu kita sudah diingatkan kembali bagaimana kita harus belajar untuk menerima keluarga kita, belajar untuk menerima baik kelebihan, kekurangan, keterbatasan daripada keluarga kita. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita pun harus mengasihi mereka. Di tengah-tengah mungkin mereka pun bisa saja menyakiti kita, bisa saja tidak memberikan seperti apa yang kita harapkan. Tetapi satu hal teman-teman, mari hari ini kita akan belajar bagian yang lain. Peran kita sebagai anak di dalam keluarga, yaitu untuk memberikan yang terbaik. Sekali lagi, bukan ketika nanti mereka sudah tidak ada, bukan ketika nanti orang tua kita sudah sakit-sakitan, tetapi mari kita berikan yang terbaik bagi keluarga kita justru hari ini, selama kita masih ada dengan mereka. Aktivitas selalu ada, pekerjaan selalu ada, pelayanan selalu ada, tetapi keluarga kita belum tentu bisa bersama-sama dengan kita. That's why beberapa tahun ini saya pun akhirnya merenung kembali dan diingatkan dengan mama saya gitu. Ketika saya banyak sibuk melayani di luar, gereja A, gereja B, kampus A, kampus B, sekolah A, sekolah B. Tapi mama saya bilang, bahasa Sundanya ya, tong jauh heula cenah. Pelayanan mah di imah heula. Melayani mah di rumah dulu. Makanya ada satu narasumber ketika bulan lalu di acara Holy Week itu teman-teman, Holy Spirit in my family. Dia punya hashtag di keluarganya bahwa everything start from home. Jadi percuma kita hebat di luar, tapi kita di dalam kita nggak ngelakuin apapun. Percuma prestasi kita hebat di luar, tapi di dalam kita nggak bisa melayani orang tua kita. Percuma kita punya banyak hal prestasi di luar sana, tapi keluarga kita hancur. Karena apa? Peran kita nggak gunakan dengan sebaik-baiknya di keluarga kita. Tapi saya rindu Youth Be Generation, one day kalian menjadi orang-orang yang benar-benar mau memulai segala sesuatunya itu dari keluarga. Everything start home. Sehingga sungguh-sungguh di bulan ini saya rindu, di bulan keluarga ini teman-teman, kita semua yuk diperlengkapi kembali, diingatkan lagi. Bukan hanya kita menerima keluarga kita apa adanya, tetapi yang kedua, kita belajar untuk mengasihi mereka juga di tengah keterbatasan orang tua kita, adik-adik kita. Yang ketiga, mari kita akan belajar peran kita untuk kita pun memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, orang tua kita, bahkan adik-adik kita, semua orang yang ada di rumah kita. Nah teman-teman, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kemudian saya diingatkan dengan satu perikop yang ada di dalam surat Kolose ya, surat Kolose pasal yang ketiga
ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Saya rindu membacanya bagi teman-teman semua. Surat Kolose pasal yang ketiga mulai dari ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin kalau kita membaca perikop ini teman-teman, seringkali kita ingatnya hanya ayat 23, betul ya? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi teman-teman, ayat ini muncul sesungguhnya ada ayat sebelumnya yang sudah kita baca. Mulai dari ayat 18, 19, 20, 21, 22 dan ditutup dengan 23. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, kok bisa bang, ini kan perikopnya tentang rumah tangga. Ini perikopnya tentang suami istri. Apa hubungannya dengan peran kita sebagai anak? Ada teman-teman, justru perikop ini adalah perikop yang sangat lengkap teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, mulai dari ayat tadi kan istri-istri, suami-suami, anak-anak, bapak-bapak. Jadi komplit. Ini paket komplit teman-teman ya. Triple combo mungkin kalau saya istilahkan gitu. Karena pertama ini menyangkut dengan para istri atau sebagai ibu. Yang kedua para suami sebagai ayah. Yang ketiga anak-anak. Jadi ini segitiga yang benar-benar lengkap teman-teman dalam hubungan kita di dalam keluarga. That's why kenapa di dalam keluarga kan minimalnya ada 3 ya. Pertama ada papa, ada mama, ada anak atau anak-anak. Nah ini 3. Dan di perikop ini dengan sengaja penulis yaitu Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Kolose pada waktu itu. Supaya keluarga demi keluarga benar-benar punya hubungan yang erat. Supaya keluarga demi keluarga benar-benar bisa saling menghormati dan menggunakan perannya dengan baik teman-teman. Nah saya rindu siang hari ini kita akan kembali belajar teman-teman ya. Dari hal ini ada banyak hal yang akan saya bagikan sehingga ini akan menguatkan kita, fungsi kita sebagai anak khususnya di dalam keluarga. Nah kalau kita baca dulu teman-teman ya, kita akan bedah satu-satu dan saya harap kita bisa menikmati firman Tuhan hari ini. Sekali lagi teman-teman, hari-hari ini mungkin kita pusing ya di Instagram dimanapun begitu banyak kebenaran, berita sana-sini yang membuat kita mungkin capek juga gitu. Tetapi mari biarlah teman-teman, saya nggak melarang teman-teman dengerin khotbah, dengerin renungan, tetapi biarlah intinya adalah teman-teman jangan sampai kita pun melupakan sumber dari semuanya itu firman Tuhan Alkitab. Oleh karena itu mari kita akan menikmati firman Tuhan ayat demi ayat, refleksi demi refleksi sehingga sekali lagi firman Tuhan justru akan menegur kita terlebih dahulu. Amin, katakan amin semuanya. Ya, teman-teman dari mulai ayat 18 dibilang seperti ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kenapa ini saya sampaikan? Tentunya kita sebagai anak-anak muda, para cewek teman-teman, kalian nanti tentunya one day akan menjadi seorang istri, right ya? Kalian akan menjadi seorang mama, seorang ibu. Nah ini bekal buat kalian teman-teman. Yang pertama, one day ketika kalian nanti menjadi seorang mama, seorang istri teman-teman, satu hal yang gak boleh dilupakan yaitu bagaimana kita harus tunduk kepada suami kita. Tunduk kepada kepala keluarga yaitu pasangan kita, suami tercinta nanti, untuk kita tunduk. Gak peduli mungkin gaji kita nanti lebih besar, gak peduli mungkin nanti gelar kita S2, S3 sementara suami kita mungkin hanya SMA atau S1. Gak peduli mungkin strata kita, mungkin kita lebih berada daripada suami kita. Satu hal yang gak boleh lupa teman-teman anak-anak muda, one day kalian harus tetap tunduk kepada suami. Yang kedua teman-teman, 19 kita lanjut ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah ini
berikutnya ya kepada kita anak-anak cowok, teman-teman pemuda cowok, tentunya ini menjadi bekal bagi kita supaya one day ketika kita nanti menjadi suami, menjadi ayah, mari kita belajar mengasihi istri, tidak berlaku kasar, nggak mukulin, nggak ngehina, nggak membuli, nggak sok perintah, tunjuk-tunjuk, bahkan main fisik. Tetapi satu hal para suami, ini bekal buat engkau nanti, anak-anak muda, pemuda, para cowok-cowok, teman-teman, untuk mengasihi istri, untuk melindungi istri, untuk menjaga. Nah, sehingga teman-teman, kalian mungkin yang udah punya pacar, mari cek. Karena gambaran hari ini kalian ketika berpacaran atau lagi ngeceng-ngeceng adalah gambaran nanti. Tujuan pacaran adalah menikah. Satu momen ketika mungkin pacar kalian mungkin bermain fisik. Pada cewek perhatikan, kalau misalkan nanti ada pacarmu mulai main fisik, mulai berusaha untuk merusak hidupmu, pegang sana sini apa semua segala macam, putusin. Karena itu artinya dia nggak menghormati kamu, nggak menjaga kamu, tapi merusak kamu. Sebaliknya mungkin para cewek juga, kalau hari ini kau punya pacar cowok gitu ya, ya berlaku kasar dan lain sebagainya, tinggalkan. Karena sekali lagi, fungsi pria, fungsi cowok, fungsi suami, kepala keluarga bukan merusak, bukan memukul, tetapi menjaga, melindungi keluarga dengan baik. Para cowok juga sama, kalau misalkan kau punya pacar cewek dan kemudian mereka dari mulai pacaran nggak bisa menghormati, bahkan kasar, bahkan mungkin banyak nuntut ini dan itu dan segala macam, bikin capek, putusin aja. Karena apa? Istri yang baik, cewek yang baik adalah yang bisa menghormati engkau sebagai kepala keluarga. Nah, saya nggak akan lama di situ. Berikutnya, nah ini teman-teman menjadi poin. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah ini keren teman-teman. Banyak nats tentang bagaimana anak harus menghormati orang tua, teman-teman. Keluaran 20 juga jelas ya, ketika dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu di bumi yang Tuhan berikan. Hanya itu satu-satunya perintah Tuhan yang ada rewardnya. Sementara yang lain, jangan membunuh, berzina, mencuri, nggak ada, seperti nggak ada reward. Tapi kali itu, hormati ayah dan ibumu, itu ada reward, teman-teman. Nah, jadi ini poinnya teman-teman. Ayat 20 ini ya, hai anak, kita harus menghormati orang tua dalam segala hal. Khususnya dalam kebenaran ya, tentunya. Kita harus menghormati dia, hormati ayah kita, mama kita, papa kita di dalam kebenaran. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah ini poin pentingnya. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Lepas dari kekurangan, lepas dari keterbatasan orang tua, banyak kali mungkin orang tua kita nyakitin hati kita. Keputusan kita harus tetap respect. Saya teringat Daud juga ketika punya mertua yang berusaha untuk membunuh, berusaha untuk mengejar dari sana kemari dan lain sebagainya. Tapi Daud tetap respect. Bilang sama-sama respect orang tua. Itu yang penting teman-teman. Nah, ya seringkali gitu ya, seringkali orang tua kita juga mungkin kita punya luka dari mulai kita kecil sampai beranjak kita remaja, pemuda sampai hari ini. Begitu ada luka teman-teman. Tapi mari belajar untuk terima. Mungkin kita pun dalam perjalanan kehidupan juga seolah-olah nggak menerima kondisi keluarga kita. Kok saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kok saya dilahirkan dengan papa seperti ini yang kasar? Kok saya dilahirkan dengan mama yang cerewet dan lain sebagainya? Hei teman-teman, kita nggak bisa request di mana kita lahir. Kita nggak bisa request siapa orang tua kita. Namun satu hal kebenarannya teman-teman, kalau Tuhan tempatkan kita di sebuah keluarga hari ini, apapun kondisinya, ada tujuan Tuhan. Bilang sama diri sendiri, saya ada di keluarga ini dengan sebuah tujuan. Oke, jadi poinnya jelas ya teman-teman. Kita harus menghormati orang tua kita dalam segala hal, karena itulah yang indah. Jangan bicara dulu yang muluk-muluk, kita bikin pelayanan hebat, kakak dan lain sebagainya. Hormati dulu orang tua, itu sudah terindah bagi Tuhan. Tapi yang berikut, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah ini pun sebetulnya pesan untuk orang tua. Sekali lagi, one day kita pun jadi orang tua, ingat ini teman-teman. Jangan pernah kita sakiti anak kita.
supaya jangan tawar hatinya. Nah, sekarang kita posisikan diri sebagai anak. Saya nggak tahu kondisinya apa teman-teman, engkau di keluargamu hari ini. Mungkin kau hari ini sedang menyimpan luka, menyimpan dendam terhadap ayah, terhadap mama kita, dan sulit untuk mengampuni karena begitu sakitnya hati ini, begitu tawarnya sakit hati ini dengan perlakuan mereka. Ingat satu hal teman-teman, sadari bahwa kita nggak sekedar punya Bapa secara jasmani, tetapi kita punya Bapa secara ilahi, secara rohani, itu Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah pencipta kita. Real Father is our Father in heaven. Bapa di sorga teman-teman. Oke lah, papa kita ngelukain kita. Oke lah, papa kita tinggalkan kita dari lahir. Tapi percayalah teman-teman, sadari kita punya Bapa yang mengasihi kita sempurna. Sehingga teman-teman, kalau Bapa di sorga pun datang ke dunia mengutus anaknya yang tunggal menebus dosa kita, melupakan semua dosa kesalahan kita, siapakah kita yang harus menyimpan dendam terhadap papa kita di dunia? Justru saat kita nggak mengampuni papa kita yang ada di dunia, sulit untuk kita mengenal Bapa di sorga. Sehingga di sini saya ingin fokus teman-teman. Yuk teman-teman, mulai lepas pengampunan untuk orang tua kita. Ketika mungkin mereka menyakiti, melukai, membuat kita mungkin tawar hati sampai dengan hari ini. Tetapi saya percaya pengampunan akan menghasilkan kekuatan. Pengampunan akan menghasilkan pemulihan di keluargamu hari ini. Putuskan untuk mengampuni. Kenapa? One day kita akan jadi bapak. Oke lah, hari ini kita dilukai orang tua kita, tapi kita belajar dari situ supaya one day kita jadi ayah, jadi orang tua, kita tidak melukai anak-anak kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dalam dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, sekali lagi teman-teman, kita sebagai anak, ketika kita menghormati orang tua kita, ayah kita, mama kita, satu hal saja alasannya, karena kita sedang menghormati Tuhan. Karena itu bukti kita takut akan Tuhan. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan dari nats ini, dari perikop ini teman-teman ya. Apa yang sudah kita baca, balik lagi ini triple combo. Jadi hubungan suami, istri, anak, orang tua dengan anak-anak. Nah, hari ini lebih khusus bagaimana peran kita sebagai anak untuk kita memberikan yang terbaik untuk orang tua. Jadi yang pertama, mari kita kembali diingatkan pagi hari ini supaya kita sadar peran utama kita sebagai anak adalah hormat dan taat sama orang tua. Wah, ini penting teman-teman. Kunci berkat sekali lagi tadi dikatakan umur panjang, keberhasilan, berkat-berkat ilahi, berkat jasmani turun ketika kita menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua sederhana. 1, ya kita terima mereka dulu. Lepas dari mungkin kita awalnya kita tidak mau terima dengan kondisi keluarga kita, nggak terima dengan kondisi papa kita, mama kita yang kasar, yang lain sebagainya. Tapi cara kita menghormati adalah dengan terima mereka, bersyukur untuk kehadiran mereka, bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, bersyukur kalau banyak hari ini orang tua yang udah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tapi kalau hari ini kita masih punya waktu dengan keluarga kita, that's your grace. Kembali lagi teman-teman, hormati orang tua kita teman-teman. Karena apa? Kita nggak ngerti ya, orang tua pun mungkin punya latar belakang yang berbeda dengan kita, punya pola asuh yang mungkin berbeda dengan orang tua merekanya gitu, dengan engkong, dengan popoh kita gitu, yang mendidik orang tua kita. Kita nggak tahu cara mereka. Tapi mari biarlah belajar, apapun kondisinya teman-teman, terima mereka sebagai wujud penghormatan kita kepada orang tua kita yang ada di rumah. Nah, yang kedua teman-teman, dari nats yang sudah kita baca dari mulai ayat 18 sampai dengan 23. Mari sadari teman-teman, one day saya bilang tadi, suatu hari kelak kita pun akan menjadi orang tua. Ketika kita menabur hal ini, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita memperhatikan, ketika kita menghormati, saya percaya itulah taburan yang kelak kita akan tuai. One day kita punya orang tua, kita punya anak-anak. Hal yang sama akan anak-anak lakukan kepada kita ketika hari ini kita sebagai anak melakukan hal itu kepada orang tua.
Ada kebenaran bahwa yang ditabur akan dituai. Itu saya yakin akan terjadi, teman-teman. Karena itu firman Tuhan. Kalau hari ini kita sedang memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, apapun itu, saya percaya itulah taburan yang luar biasa. One day kita akan menuai. Ketika kita sudah berkeluarga, punya anak-anak, hal yang sama mereka akan lakukan bagi setiap kita. Sebaliknya, kalau hari ini kita cuek, hari ini kita nggak peduli dengan orang tua, hari ini mungkin kita benci sama orang tua, hari ini kita nggak lepas pengampunan kepada orang tua, hari ini bahkan mungkin banyak kasus-kasus juga akhirnya kita nggak bisa tutupi bahwa banyak anak kemudian benci sampai memukul, sampai membunuh, dan itu terjadi hari-hari ini. Kasih menjadi dingin dan lain sebagainya. Hal yang sama tidak menutup kemungkinan terjadi dari anak kita kepada setiap kita. So hari ini keputusan di tangan teman-teman. Apa yang mau kalian lakukan? Putuskan. Nggak lepas pengampunan atau lepas pengampunan. Menghormati atau tidak menghormati. Mempedulikan atau tidak mempedulikan. Itu pilihan teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, yang kita tabur one day pasti akan kita kelakkan. Dan saya rindu teman-teman B Generation menjadi generasi muda yang bukan menyimpan dendam, tetapi melepaskan pengampunan bagi keluarga kita. Berikut yang ketiga teman-teman, apa yang bisa kita pelajari teman-teman? Yang ketiga ini teman-teman. Di ayat 23 menjadi poin kita, ayat kita the last ayat ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dalam konteks keluarga ini, dalam konteks perikop ini teman-teman, ketika kita menghormati orang tua, ketika kita peduli dengan mama kita, dengan papa kita, dengan saudara-saudara kita, it means kita sedang melakukan kepada Tuhan. Sekali lagi catat baik-baik. Ketika kita hormat sama orang tua, mendoakan mereka, memberikan waktu, perhatian, bahkan mungkin apapun yang kita bisa lakukan kepada orang tua kita, it means kita sedang melayani Tuhan. Yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini poinnya teman-teman. Ini luar biasa. Jadi poin ketiga teman-teman, saat kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita, it means kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga beberapa tahun ini saya kemudian memegang konsep baru tentang pelayanan. Pelayanan bukan engkau yang sedang jadi WL di mimbar. Pelayanan bukan engkau singers yang nyanyi juga memuji juga di mimbar. Pelayanan bukan kita sebagai hamba Tuhan atau siapapun yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan sederhana. Saat engkau memperhatikan ibumu, saat engkau perhatikan ayahmu, saat engkau bantu mereka cuci piring, saat engkau bantu mereka cuci motor, cuci mobil, saat engkau pergi ke warung, belanja pasar apa yang disuruh sama orang tua. Itu pelayanan kepada Tuhan. Gak semua bisa melayani di mimbar, tapi engkau sebagai anak, engkau bisa melayani Tuhan melalui keluargamu. Ini penting dan sangat penting teman-teman. So terakhir saya rindu, secara sederhana saya rindu bagikan dua tokoh teman-teman. Podcastnya ada di YouTube juga, saya saksikan beberapa seri. Yang pertama Sri Dato Tahir teman-teman ya. Sri Dato Tahir ini adalah CEO atau founder dari Mayapada Group. Hari ini kekayaannya luar biasa, termasuk 10 terkaya di Indonesia. Sri Dato Tahir dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa dia bisa sukses sampai dengan hari ini ketika dia benar-benar memperhatikan orang tuanya, mulai dari muda. Orang tuanya susah, dianya pun susah. Tapi ketika keputusannya untuk tetap menghormati, respect sampai dengan hari tuanya, maka Sri Dato Tahir ini, kita tahu hari ini menjadi orang luar biasa, diberkati luar biasa. Dan itu semua dia katakan, semua karena Tuhan, dan semuanya ketika dia lakukan, ketika menghormati orang tua. Yang kedua, sebagai host Hermanto Tanoko, dia seorang CEO juga, founder dari Transcorp, salah satu Crazy Rich di Surabaya, Avian Group dan lain sebagainya, banyak perusahaan termasuk Air Cleo juga, bukan iklan, tapi inilah perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Satu hal juga, dia seorang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi satu hal, kunci keberhasilannya adalah ketika dia respect, hormat sama orang tua. Bahkan sampai meninggalnya di tahun kemarin, papa daripada Pak Hermanto ini menghantarkan
sang almarhum ini sampai ke titik kematiannya. Luar biasa teman-teman. Sehingga saya rindu membagikan satu kalimat di akhir sharing saya pagi hari ini, siang hari ini, dikatakan boleh dicatat teman-teman, boleh diingat, dan ini supaya menjadi renungan buat kita semua. Saya pun gak bilang saya udah sempurna memberikan yang terbaik untuk keluarga, tapi saya pun belajar untuk terus beri yang terbaik. Tidak ada yang sengsara saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga. Sekali lagi boleh catat, tidak ada setiap kita menjadi sengsara saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga, khususnya orang tua dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Bentuknya apa? Sederhana. Satu, waktu kita, perhatian kita, doa kita. Bahkan mungkin kalau kita diberikan berkat yang udah kerja, mungkin ada juga berkat dari yang lainnya, mari kita berikan juga kepada mereka. Bukan hanya ketika mereka nanti sudah meninggal, it's too late, sudah terlambat. Tapi hari ini, justru ketika orang tua kita masih sehat, orang tua kita masih kuat, masih bersama dengan kita, di tengah-tengah hari ini kita nggak tahu kehidupan besok lusa seperti apa. Hari ini putuskan, 1, hormati mereka. 2, terima mereka. 3, lepaskan pengampunan. 4, berikan yang terbaik. Saat kau berikan yang terbaik, engkau sedang melayani Tuhan. Saat kau peduli dengan keluargamu, engkau sedang melayani Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini mengingatkan kita, yuk, peran kita sebagai anak, hormati mereka, beri yang terbaik. Yang kedua, lakukan itu, karena one day kita pun akan menjadi orang tua. Yang kita tabur hari ini akan kita tuai. Dan yang ketiga, saat kita melakukan semua itu untuk keluarga kita, saya percaya itu adalah bagian kita melayani Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan semuanya, ada berkat yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan memberkati, kita akan berdoa sekali lagi. Kayak bersyukur untuk kasih-Mu, untuk firman Tuhan, kebenaran yang sudah disampaikan. Biarnya terus menguatkan kami, mengingatkan kami sebagai anak hari ini Tuhan. Untuk kami respect kepada orang tua kami, mengasihi mereka, mengampuni mereka, menjaga mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang tua adalah wakil Engkau di dunia. Dan kami ingin belajar mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi Engkau Tuhan. Sekali lagi berkati B-Generation, Youth, PRBK, Gia Kopo Permai. Saya percaya Tuhan Engkau akan terus memperlengkapi generasi muda ini sehingga menjadi generasi penerus bagi keluarga dan bagi gereja. Berkati Bapak Gembala, pembina, para majelis diaken semua Tuhan yang ada di gerejamu ini Tuhan, kami percaya. Kami mau menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Kami percaya saat keluarga kuat, gereja pun akan kuat. Mampukan kami menjadi berkat mulai dari keluarga, bahkan sampai kepada orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, thank you untuk kepercayaannya. It's an honor. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. See you next ministry. Mari rekan-rekan B-Generation yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.